Halo, selamat datang di channel kami yang membahas tentang sejarah dan kebudayaan Islam di Indonesia. Kali ini, kita akan membahas tentang Sunan Kalijaga, salah satu dari wali sangat, yaitu 9 tokoh penyebar Islam di Tanah Jawa pada abad ke-15 dan ke-16. Siapa sebenarnya Sunan Kalijaga? Bagaimana kisah hidupnya? Mari kita simak bersama-sama. Sunan Kalijaga lahir dengan nama Raden Said, putra Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta. Raden Said adalah seorang pemuda yang tampan, cerdas, dan berani, tetapi juga nakal dan suka berkelahi. Dia sering berpergian ke berbagai daerah untuk mencari petualangan dan tantangan. Suatu hari, dia bertemu dengan sekelompok perampok yang dipimpin oleh Ki Ageng Pengging. Raden Said tertarik untuk bergabung dengan mereka dan menjadi salah satu perampok yang paling ditakuti di Jawa. Suatu ketika, Raden Said mendengar kabar bahwa Sunan Bonang, salah satu wali sangat, sedang berada di daerah Demak. Raden Said penasaran dengan sosok Sunan Bonang yang konon memiliki ilmu tinggi dan karisma luar biasa. Dia pun berniat untuk menantang Sunan Bonang dan membuktikan kehebatannya. Dia menyusup ke tempat Sunan Bonang bertapa dan mencuri tongkatnya yang menjadi lambang kekuasaan. Namun, ketika dia hendak kabur, dia terkejut melihat Sunan Bonang sudah berada di depannya. Sunan Bonang tidak marah, tetapi malah tersenyum dan menawarkan Raden Said untuk menjadi muridnya. Raden Said merasa tertantang dan bersedia menjadi murid Sunan Bonang dengan syarat bisa mengalahkannya dalam sebuah pertandingan. Sunan Bonang pun menantang Raden Said untuk berjalan di atas air sungai tanpa tenggelam. Raden Said yakin bisa melakukannya, tetapi ternyata dia gagal dan malah tercebur ke sungai. Sementara itu, Sunan Bonang bisa berjalan di atas air dengan mudah dan tanpa basah sedikit pun. Raden Said merasa kalah dan akhirnya bersedia menjadi murid Sunan Bonang dengan tulus. Sunan Bonang kemudian menyuruh Raden Said untuk bertapa di tepi sungai selama 3 tahun. Raden Said menuruti perintah gurunya dan bertapa dengan tekun. Selama 3 tahun, dia tidak pernah meninggalkan tempatnya dan hanya fokus pada zikir dan ibadah. Tubuhnya ditumbuhi oleh akar, daun, dan rumput, tetapi dia tidak peduli. Dia hanya ingin membersihkan hati dan pikirannya dari segala noda dan dosa. Setelah 3 tahun, Sunan Bonang datang kembali dan membersihkan tubuh Raden Said dari tumbuhan liar. Dia juga memberikan Raden Said gelar baru, yaitu Sunan Kalijaga, yang artinya penjaga aliran kepercayaan. Sunan Bonang mengajarkan Sunan Kalijaga tentang ajaran Islam yang sesuai dengan budaya dan adat istiadat Jawa. Sunan Kalijaga pun menjadi seorang wali yang bijaksana, rendah hati, dan penuh kasih sayang. Sunan Kalijaga kemudian berdakwah ke berbagai daerah di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Dia menggunakan pendekatan yang halus dan santun untuk menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat. Dia tidak memaksakan orang untuk masuk Islam, tetapi malah menyesuaikan diri dengan kebiasaan dan tradisi mereka. Dia juga menggunakan seni dan budaya sebagai media dakwah, seperti wayang, gamelan, tembang, dan tari. Dia menciptakan beberapa karya seni yang mengandung nilai-nilai Islam, seperti wayang kulit, wayang golek, wayang wong, dan wayang orang. Dia juga mengembangkan beberapa kesenian yang berasal dari luar Jawa, seperti rebana, gambus, dan kasidah. Sunan Kalijaga berhasil menarik hati banyak orang untuk masuk Islam dengan cara yang lembut dan menyenangkan. Kerinduan sang bunda setelah bertahun-tahun ditinggalkan kedua anaknya, Permaisuri Adipati Wilatikta seperti kehilangan gairah hidup. Terlebih setelah usaha Adipati Tuban menangkap para perampok yang mengacau Kadipaten Tuban membuahkan hasil. Hati ibu Raden Said seketika berguncang. Kebetulan saat ditangkap oleh para prajurit Tuban, perampok itu mengenakan pakaian dan topeng yang dikenakan Raden Said. Rahasia yang selama ini tertutup rapat terbongkarlah sudah. Dari pengakuan perampok itu tahulah Adipati Tuban bahwa Raden Said tidak bersalah. Ibu Raden Said menangis sejadi-jadinya. Dia benar-benar telah menyesal mengusir anak yang sangat disayanginya itu. Sang ibu tak pernah tahu bahwa anak yang didambakannya itu bertahun-tahun kemudian sudah kembali ke Tuban. Hanya saja tidak langsung ke istana Kadipaten Tuban, melainkan ke tempat tinggal Sunan Bonang. Menurut Lawrence Rashidi, untuk mengobati kerinduan sang ibu, tidak jarang Raden Said mengerahkan ilmunya yang tinggi, yaitu membaca Quran dari jarak jauh lalu suaranya dikirim ke istana Tuban. Suara Raden Said yang merdu itu benar-benar menggetarkan dinding-dinding istana Kadipaten. Bahkan mengguncangkan isi hati Adipati Tuban dan istrinya. Raden Said masih belum menampakkan diri. Banyak tugas yang mesti dikerjakannya.
Di antaranya menemukan adiknya kembali. Pada akhirnya, dia kembali bersama adiknya yaitu Dewi Rasawulan. Tak terkirakan betapa bahagianya Adipati Tuban dan istrinya menerima kedatangan putra-putri yang sangat dicintainya itu. Raden Said tidak bersedia menggantikan kedudukan Adipati Tuban. Dia lebih suka menjalani kehidupan yang dipilihnya sendiri. Walau sedikit kecewa, Adipati Tuban agak terhibur, sebab suami Dewi Rasawulan juga bukan orang sembarangan. Empu Supa adalah seorang tumenggung Majapahit yang terkenal. Akhirnya kedudukan Adipati Tuban diberikan kepada cucunya sendiri yaitu putra Dewi Rasawulan dan Empu Supa. Raden Said meneruskan pengembaraannya. Berdakwah atau menyebarkan agama Islam di Jawa Tengah hingga ke Jawa Barat. Dalam usia lanjut beliau memilih Kadilangu sebagai tempat tinggalnya yang terakhir. Hingga sekarang beliau dimakamkan di Kadilangu, Demak. Itulah kisah Sunan Kalijaga, salah satu wali sangat yang menyebarkan Islam di Jawa dengan cara yang indah dan harmonis. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah dan ajaran beliau. Jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel kami. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.